Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai jenis nutrisi. Kira-kira seperti apa itu? Yuk ikutin terus penjelasan dari kakak di video kali ini. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke media sosialmu agar teman-teman yang lain juga mendapatkan wawasan dari video kali ini. So, let's get started. Tahukah adik-adik bahwa makanan yang kita konsumsi tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus memiliki nilai nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, serta berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Hendaknya makanan yang kita konsumsi mengandung 6 jenis nutrisi. Di antaranya adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Karbohidrat, lemak, dan juga protein dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih sedikit. Karbohidrat, lemak, protein, serta vitamin merupakan nutrisi organik. Nutrisi organik ini adalah nutrisi yang mengandung karbon. Sebaliknya, mineral dan air merupakan nutrisi anorganik yang tidak mengandung karbon. Makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak perlu dicerna oleh sistem pencernaan manusia terlebih dahulu. Sedangkan mineral, air, dan vitamin bisa langsung diserap oleh tubuh manusia. Yuk kita bahas jenis-jenis nutrisi ini satu persatu. Jenis nutrisi yang akan kita bahas pertama adalah karbohidrat. Coba adik-adik perhatikan, biasanya di setiap bungkus makanan atau snack terdapat nilai kandungan dari nutrisi makanan yang ada di dalam bungkus tersebut. Coba adik-adik perhatikan yang ada di layar. Bacalah, maka adik-adik akan menemukan jumlah karbohidrat akan memiliki nilai yang lebih besar daripada jenis nutrisi lainnya. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. 1 gram karbohidrat akan menghasilkan energi sebanyak 4,1 kilokalori atau kakal. Setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Terdapat 3 jenis karbohidrat. Yang pertama adalah gula, pati, dan juga serat. Gula disebut juga sebagai karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula diantaranya adalah buah-buahan, madu, dan juga susu. Dua jenis karbohidrat lainnya seperti pati dan juga serat merupakan jenis karbohidrat yang kompleks. Pati biasanya ditemukan dalam jenis umbi-umbian. Biasanya pati akan dapat kita jumpai pada makanan seperti kentang, jagung, dan juga ketela. Jenis karbohidrat berikutnya adalah serat. Serat ini merupakan karbohidrat kompleks tetapi bukan merupakan sumber energi bagi tubuh.
Mengapa? Karena serat ini tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia, sehingga dikeluarkan melalui feses. Gandum dan kacang-kacangan seperti kacang merah serta kacang tanah merupakan contoh dari serat. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan akan menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Jadi, diabetes ini dapat dicegah dengan pola hidup sehat seperti berolahraga serta menjaga pola makan. Kadar gula darah normal adalah sekitar 60-100 mg per dl. Ini dalam keadaan tidak makan ya. Nah, jika kadar gula dalam tubuh lebih dari 60-100 mg per dl, maka seseorang tersebut menderita diabetes atau penyakit gula. Yang kedua adalah lemak. Lemak disebut juga dengan lipid. Selama proses pencernaan, lemak ini akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan juga gliserol. Kelebihan energi dari makanan akan disimpan dalam bentuk lemak dan akan kita gunakan jika kita butuhkan. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik bagi energi. Lemak juga dapat menghasilkan asam lemak esensial bagi tubuh kita. Lemak ini juga dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan juga vitamin K. Lemak dapat menghasilkan energi sebesar 9,3 kilokalori per gramnya. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lemak tak jenuh dan juga lemak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya akan cair pada suhu kamar, sedangkan lemak jenuh akan tetap padat apabila berada di suhu kamar. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar yang ada di layar merupakan contoh dari lemak tak jenuh dan juga lemak jenuh. Apakah adik-adik tahu bahwa mengkonsumsi lemak jenuh akan menimbulkan beberapa penyakit? Mengkonsumsi lemak jenuh yang berlebihan akan menyebabkan kelebihan kolesterol di dalam tubuh. Kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh ini akan menyebabkan penyakit jantung dan juga stroke. Jadi adik-adik harus menjaga pola makan. Berikutnya adalah protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang juga mengandung belerang. Protein sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan. Contoh makanan yang mengandung protein hewani misalnya saja adalah
daging, ikan, dan juga susu. Contoh protein nabati misalnya saja adalah tempe. Tempe ini biasanya terbuat dari kacang kedelai. Contoh lainnya adalah jenis kacang-kacangan seperti kacang merah atau kacang tanah. Nutrisi dalam kandungan setiap makanan dapat kita uji dengan menggunakan suatu indikator. Indikator uji makanan dapat kita sebut sebagai reagen. Coba adik-adik perhatikan tabel yang ada pada layar. Tabel tersebut menunjukkan jenis reagen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Nutrisi yang akan kita bahas berikutnya adalah vitamin. Masih ingatkah adik-adik bahwa vitamin ini dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit? Walau vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun vitamin ini harus ada untuk memenuhi nutrisi di dalam tubuh kita. Vitamin memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah untuk menjaga kesehatan kita, mencegah beberapa penyakit, serta digunakan untuk mengatur fungsi tubuh manusia. Vitamin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut di dalam air dan juga vitamin yang larut di dalam lemak. Vitamin B dan vitamin C adalah vitamin yang larut di dalam air. Sedangkan vitamin A-dik atau vitamin A, D, E, dan juga vitamin K adalah vitamin yang larut di dalam lemak. Khusus vitamin D dapat terbentuk apabila kulit kita terkena sinar matahari. Jadi perhatikan tabel yang ada di layar berikut. Pada tabel merupakan jenis dan sumber vitamin serta fungsinya bagi tubuh kita. Usahakan agar adik-adik tidak kekurangan vitamin ya. Oh ya, usahakan agar adik-adik tidak kekurangan vitamin di dalam tubuh. Karena apabila tubuh kita mengalami kekurangan vitamin, maka akan mengakibatkan beberapa gangguan. Misalnya saja apabila tubuh kita mengalami kekurangan vitamin C, maka akan menimbulkan gangguan seperti sariawan. Nah, untuk mengatasi gangguan sariawan ini biasanya kita harus mengkonsumsi makanan atau buah-buahan yang mengandung vitamin C. Misalnya saja adalah jeruk. Nutrisi yang kelima adalah mineral. Tubuh kita memerlukan setidaknya 14 macam mineral. Kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng adalah mineral yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Mineral adalah nutrisi yang sedikit mengandung karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi biasanya mengandung beberapa nutrisi. Misalnya saja adalah susu. Susu ini mengandung lemak, protein, dan juga dapat mengandung mineral. Mineral yang terkandung di dalam susu adalah kalsium. Mineral ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama digunakan dalam proses pembangunan sel. Fungsi mineral yang kedua adalah digunakan untuk membantu fungsi reaksi kimia di dalam tubuh. Yang ketiga, mineral digunakan untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Mineral ini juga digunakan untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang. Coba adik-adik perhatikan tabel yang ada di layar.
Tabel yang ada di layar menunjukkan beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nutrisi yang terakhir adalah air. Pernahkah adik-adik melakukan olahraga di siang hari? Lalu, apakah yang adik-adik rasakan? Haus. Nah, kalau haus biasanya apa yang adik-adik cari? Ya, air untuk adik-adik minum. Air ini sangat penting karena dapat menjaga kelangsungan hidup manusia. Biasanya adik-adik akan lebih mudah menahan lapar daripada menahan haus. Mengapa bisa demikian? Karena sel-sel membutuhkan air untuk melakukan aktivitasnya. Di samping itu, ada beberapa nutrisi yang tidak dapat bekerja apabila tidak larut di dalam air. Sekitar 60-80% tubuh kita terdiri dari air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Kehilangan cairan di dalam tubuh harus kita ganti, minimal dengan minum air putih sebanyak 2 liter atau sebanyak 8 gelas per hari. Terdapat beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh kita. Misalnya saja dengan mengkonsumsi beberapa bahan makanan seperti buah-buahan dan juga daging. Contoh buah-buahan yang banyak mengandung air adalah apel. Apel ini biasanya mengandung 80% air, sedangkan pada daging mengandung air sebanyak 66%. Air memiliki beberapa fungsi bagi tubuh kita, di antaranya adalah sebagai berikut. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Yang kedua, air digunakan sebagai pengatur suhu tubuh. Dan yang ketiga, air digunakan sebagai pelarut zat-zat gizi lain dan membantu proses pencernaan makanan. Air juga digunakan sebagai pelumas dan bantalan. Air juga digunakan sebagai media transportasi dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat Kakak mengenai jenis nutrisi pada makanan. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan dapat menambah wawasan adik-adik. Saya Kak Intan undur diri and see you in the next video.